Halo gengs, selamat datang di Celoteh Seram. Channel ini menyajikan cerita horor berdasarkan kisah nyata. So, jangan dengar sendirian. Namaku Maulia. Aku bersekolah di salah satu SMP swasta yang berada di kota Bandung. Aku ingat sekali, hari itu adalah hari Kamis. Sekitar jam 4 sore, aku pulang dari sekolahku itu. Aku pulang menggunakan taksi online menuju arah rumahku di daerah Lewi Panjang. Saat aku turun dari mobil taksi online, aku menyeberang melewati arah gang menuju rumahku. Saat aku melewati gang tersebut, keadaan sangat sepi. Aku berjalan melewati tempat itu. Dan tiba-tiba seperti ada yang memanggilku. Suaranya dari arah rumah yang berada di tengah gang itu. Aku pun menghentikan langkahku sejenak dan mencoba melihat ke arah bangunan itu. Fokusku langsung tertuju pada sebuah jendela yang ada di depan rumah. Tapi tidak ada siapa-siapa. Diisengin nih, pikirku. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Jelas-jelas rumah ini kosong. Aku pun langsung bergegas menuju rumah. Sampai di rumah, aku pun langsung mandi. Saat itu perutku mulai terasa lapar. Namun, karena di rumah sedang tidak ada siapa-siapa, aku mengambil jaketku dan berjalan keluar. Niatku sih keluar untuk pergi ke warung makan yang ada di depan gang rumahku.
Dan mau tidak mau, untuk menuju ke warung makan itu, aku harus melewati rumah tadi. Aku berjalan cepat tanpa melihat-lihat, ingin segera sampai dan membeli makanan. Namun, aku sedikit penasaran dengan suara itu. Hingga saat tepat berada di depan rumah itu, aku sejenak terdiam dan melihat ke arah jendela tadi. Suasana rumah itu memang tampak sepi. Aku pun kembali melanjutkan perjalananku. Ketika sampai di tempat makan, aku pun langsung memesan dan membungkus makananku. Niatnya sih iseng. Aku bertanya pada ibu penjual warung, "Bu, punten, kalau rumah yang ada di tengah gang itu rumah siapa sih, Bu? Kok sepi ya? Kayak banyak hantunya gitu ya?" Sontak, aku terdiam sesaat mendengar cerita penjaga warung itu. Aku pun bergegas pergi. Benar gak sih? Dalam hatiku penasaran. Pasalnya, suara itu baru saja aku dengar tadi sore. Persis, langkahku menjadi sedikit lambat dan penasaran dengan pembicaraan penjaga toko tadi. Aku pun berjalan lagi melewati rumah itu. Saat aku melewatinya, astaga! Aku melihat seorang perempuan memakai baju putih dan bawahan rok putih di bawah lutut. Rambutnya terurai sebahu, tapi ada yang janggal. Dia tidak memakai alas kaki. Dia berdiri membelakangiku tepat di depan pintu asrama itu. Saat itu, aku terdiam sejenak dan memperhatikan perempuan itu. Kulihat ia memasuki asrama itu. Jalannya agak aneh, tertatih dan sedikit kaku. Suasana pun mendadak hening. Lalu aku lanjut berjalan sampai refleks aku melihat ke arah asrama itu dan terlihat sebuah jendela yang terbuka di lantai 2 itu. Aku perhatikan dengan seksama, tidak ada siapa-siapa. Sampai muncul seseorang mendekati jendela. Sosok perempuan memakai kemeja lengan pendek berwarna putih. Namun, kepalanya tertutup oleh kain hitam. Sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Lalu, astaga! Tangan perempuan itu melambai-lambai ke arahku, seperti menyuruhku untuk masuk ke asrama itu. Sampai di depan pintu, di bawah alam sadarku, aku pun membuka pintu dan langsung masuk ke asrama itu.
karena ternyata asrama itu tidak terkunci. Aku memasuki lorong lantai 1 yang gelap saat itu. Perasaan takut pun mulai muncul. Badanku terbawa menuju sebuah tangga kayu. Tangga yang membawaku menuju lantai 2. Terdengar suara sautan seorang perempuan. Hingga sampailah aku tepat di depan pintu kamar perempuan itu. Lalu aku mengetuk pintunya perlahan. Aku mendengar suara dari dalam pintu itu yang berkata, tubuhku benar-benar seperti dikendalikan oleh sesuatu. Aku sudah sangat ingin keluar dari tempat itu. Dan aku melihat sosok perempuan itu memakai baju kemeja lengan pendek putih dan juga rok berwarna putih di bawah lutut. Namun kepalanya masih tertutup kain hitam pekat. Lalu ia berkata, "Sini, masuk aja." Aku pun langsung masuk ke kamarnya. Keringat dinginku mulai bercucuran di dahiku. Aku dipersilahkan masuk, duduk di atas sebuah ranjang. Dan ranjang ini nampaknya sudah tua dan sedikit bau. Mataku mulai menerawang. Sekilas, aku melihat ke arah pojok kamar. Ada sebuah foto yang terpampang di sana. Namun, nampak tidak begitu jelas. Tak lama, perempuan itu berjalan mondar-mandir dengan kaku di depanku. Lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Lalu, lama-kelamaan, aku mendengar suara tangisan. Suara tangisan ini berasal dari luar kamar dan berada sangat jauh. Seperti berada di lorong lantai 1 yang aku lewati tadi. Setelah mendengar itu, tubuhku mulai bisa aku atur. Aku pun langsung keluar dari kamar dan menuju tangga ke arah bawah menuju lantai 1. Dan langkahku terhenti. Sejenak, perlahan-lahan aku mengendap-endap ke lantai 1 dan menuju keluar. Tiba-tiba, astaga! Aku bisa melihat pintu kamar perempuan itu menutup sendiri. Refleks aku pun berlari menuju pintu keluar. Namun, langkahku pun terhenti ketika di belakangku aku mendengar suara perempuan itu. Aku berbalik dan ketika kulihat, benar saja, sosok itu sudah berdiri di depanku sekarang. Perlahan dia memegang kain hitam yang menutup kepalanya itu. Dan seakan-akan akan membuka kain itu. Dan astaga! Perempuan itu membuka kain hitam yang menutupi kepalanya. Dan terlihat sebuah wajah yang sudah hancur dan berlumuran darah. Bola matanya membelalak dan hampir terlepas. Hidung dan bibirnya sudah tidak berbentuk lagi. Perempuan itu pun mengayunkan tangannya, mengajakku untuk mendekatinya.
keluar dari rumah itu. Aku berlari dan terus berlari sampai ke arah rumahku. Aku langsung menuju kamar dan langsung mencoba untuk tidur dan menutupi diri dalam selimut. Tiba-tiba masih terdengar suara tertawa itu di telingaku. Aku pun menutup kedua telingaku agar aku tak mendengarnya lagi. Namun saat aku menutup telingaku, astaga! Ada yang meraba tanganku secara perlahan dari luar selimutku. Tangannya terasa dingin sampai selimutku ditarik dan tidak. Ternyata itu adalah ibuku. Aku pun disenangkan olehnya. Akhirnya aku menceritakan apa yang kualami tadi. Ibuku pun bercerita, dia mendapat kabar dari tetangga rumah bahwa salah satu siswi perempuan di asrama itu meninggal karena tabrakan. Kejadian itu sudah lebih dari 40 hari. Dan katanya arwahnya masih tetap ada dan selalu datang pada malam Jumat Kliwon ke kamarnya.